Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Saya Anggun Sania dengan akhir NIM 107. Saya Lucy Dewianti dengan akhir NIM 119. Saya Siti Aisyah dengan akhir NIM 120. Saya Indah Bunga Lestari dengan akhir NIM 125. Saya Puspitri Mayangsari dengan akhir NIM 130. Saya Putri Dwi Rosadi dengan akhir NIM 135. Di sini kami akan diskusi mengenai mata kuliah pengembangan kurikulum sekolah dasar dengan dosen pengampu yang pertama Bapak Dr. Andes Haji Syahrial MID PhD dan Bapak Hendra Budiono SPD MPD. Nah, topik diskusi kita pada hari ini yaitu mengenai CP, ATP, modul ajar, dan modul proyek. Nah, teman-teman, untuk materi yang pertama yaitu mengenai capaian pembelajaran atau CP. Bagaimana, apakah kalian sudah? Silakan Putri Mayangsari. Aku dapat menurut Kemendikbudristek tahun 2022, capaian pembelajaran atau yang biasa disebut CP merupakan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dirangkaikan sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh dari suatu mata pelajaran. Itu menurut Kemendikbudristek tahun 2022. Aku juga dapat menurut Dikti tahun 2015, yaitu capaian pembelajaran adalah suatu ungkapan tujuan pendidikan yang merupakan suatu pernyataan tentang apa yang diharapkan, diketahui, dipahami, dan dapat dikerjakan oleh peserta didik setelah menyelesaikan suatu periode belajar. Nah, di sini aku juga dapat dari Kemendikbudristek tahun 2022 bahwasannya capaian pembelajaran atau CP itu merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase perkembangan. Nah, capaian pembelajaran ini mencakup sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk suatu narasi. Di sini aku dapat sesuai dengan SK BSKAP nomor 008 garis miring H garis miring KR garis miring 2022 tahun 2022 menyatakan bahwa capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan sekolah dasar, dan pendidikan menengah pada kurikulum merdeka memuat capaian pembelajaran untuk semua jenjang dan mata pelajaran dalam struktur kurikulum merdeka. Dalam Keputusan Menteri Republik Indonesia Nomor 958 Tahun 2020 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dinyatakan bahwa capaian pembelajaran merupakan bentuk pengintegrasian kompetensi inti dan kompetensi dasar yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi yang meliputi sekumpulan kompetensi dan lingkup materi, sehingga CP memungkinkan setiap anak mendapatkan pengalaman belajar sesuai dengan tingkat kompetensinya. Di sini aku dapat dari ECFOP tahun 2017 halaman 14 mengenai capaian pembelajaran itu biasanya digunakan untuk menentukan tingkat kerangka kualifikasi, menetapkan standar kualifikasi, menjelaskan program dan kursus, mengarahkan kurikulum, dan menentukan spesifikasi penilaian. Selain itu, capaian pembelajaran secara tak langsung akan mempengaruhi metode pengajaran, pembelajaran, lingkungan, dan praktik penilaian. Nah, jadi dari beberapa definisi yang telah teman-teman paparkan tadi dapat kita simpulkan secara sederhana bahwa capaian pembelajaran itu bisa didefinisikan sebagai kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Nah, capaian pembelajaran itu memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Nah, dalam capaian pembelajaran ini juga dikenal yang namanya fase.
Capaian pembelajaran untuk pendidikan dasar dan menengah terdiri dari 6 fase, yaitu fase A hingga fase F yang meliputi seluruh mata pelajaran di jenjang pendidikan dasar dan menengah atau SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK atau MAK, SDLB, SMPLB, SMALB, paket A, paket B, dan paket C sesuai dengan pembagian sebagai berikut. Nah, fase dan jenjang atau kelas yang pertama yaitu fase A untuk kelas 1 sampai 2 SD, MI, SDLB paket A. Fase B untuk kelas 3 sampai 4 SD, MI, SDLB paket A. Fase C untuk kelas 5 sampai 6 SD, MI, SDLB paket A. Nah, yang keempat ada fase D yaitu kelas 7 sampai 9 SMP, MTS, SMPLB paket B. Yang kelima ada fase E kelas 10 SMA, MA, SMALB paket C, SMK atau MAK. Nah, yang terakhir yaitu fase F untuk kelas 11 sampai 12 SMA, MA, SMALB paket C, SMK atau MAK. Jadi dalam capaian pembelajaran ini terdapat 6 fase, di mana fase ini terdiri fase A sampai fase F, yaitu dari SD sampai SMA. Nah, selanjutnya mengenai tujuan capaian pembelajaran. Yang pertama ada tujuan capaian pembelajaran untuk tingkat pendidikan anak usia dini, di mana pembelajaran di tingkat PAUD adalah pembelajaran yang mengintegrasikan semua aspek perkembangan anak dengan penekanan pada kesejahteraannya. Nah, tujuan capaian pembelajaran di PAUD adalah memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak. Nilai agama, fisik, motorik, emosional, bahasa, kognitif, agar anak itu siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Nah, aku dapat di sini tadi kan Indah udah tentang tujuan capaian pembelajaran di PAUD. Nah, aku dapat tujuan capaian pembelajaran tingkat SD sampai SMA itu bahwa capaian pembelajarannya menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Selain itu, capaian pembelajaran ini juga harus disertai dengan kriteria penilaian tepat yang dapat digunakan untuk menilai bahwa hasil pembelajaran telah sesuai dengan yang diharapkan. Lalu, capaian pembelajaran ini bersama dengan kriteria penilaian hal tersebut mengidentifikasi capaian pembelajaran sebagai tujuan belajar yang terukur, sehingga dapat disimpulkan bahwa capaian pembelajaran kedudukannya itu sangat penting dalam pelaksanaan dan penilaian. Pencapaian capaian pembelajaran hanya dapat diidentifikasi setelah peserta didik mengikuti proses pembelajaran melalui penilaian dan harus dapat didemonstrasikan dalam kehidupan nyata. Nah, teman-teman, untuk materi mengenai capaian pembelajaran menurut saya sudah cukup. Itu sampai tujuannya, di mana tujuannya itu ada tujuan khusus dari PAUD dan juga tingkat SD dan sampai SMA. Selanjutnya materi mengenai alur tujuan pembelajaran. Bagaimana teman-teman, apakah ada yang sudah mendapatkan definisi mengenai apa itu ATP? Baik, Kang Gun. Di sini menurut Kemendikbudristek tahun 2022, ATP atau alur tujuan pembelajaran itu ialah rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran untuk murid dapat mencapai capaian pembelajaran tersebut. Adapun alur tujuan pembelajaran ini menjadi panduan guru dan murid untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir suatu fase. Lalu yang kedua ada setiap poin dalam alur tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Yang ketiga ada guru dapat menyusun alur tujuan pembelajaran masing-masing menyesuaikan dengan konteks dan kebutuhan anak-anak di kelas yang diampu. Lalu yang terakhir ada pemerintah menyediakan beberapa contoh alur tujuan pembelajaran yang bisa langsung digunakan atau dimodifikasi dan membuat panduan untuk penyusunan perangkat ajar. Yang lain ada tambahan? Bagaimana, apa sudah cukup? Cukup. Aku sih cukup ya.
Udah sangat setuju sekali dengan jawaban Anggun Sania. iya betul. Oke, selanjutnya materi kita mengenai modul ajar, di mana modul ajar itu juga ada tujuan pengembangan modul ajar, kriteria yang harus dimiliki modul ajar, serta ada komponen-komponen dalam modul ajar. Nah, untuk pertama mengenai definisi modul ajar, apakah teman-teman ada yang mendapatkan referensi jurnal atau modulnya? Ada aku Iya, baca. dapat dari Kemendikbudristek tahun 2022. Modul ajar merupakan salah satu jenis perangkat ajar yang memuat rencana pelaksanaan pembelajaran untuk membantu mengarahkan proses pembelajaran mencapai capaian pembelajaran. Jika suatu pendidikan menggunakan modul ajar yang disediakan pemerintah, maka modul ajar tersebut dapat dipadankan dengan RPP Plus karena modul ajar tersebut memiliki komponen yang lebih lengkap dibandingkan RPP. Lalu jika satuan pendidikan mengembangkan modul ajar secara mandiri, maka modul ajar tersebut dapat dipindahkan dengan RPP. Selanjutnya, satuan pendidikan dapat menggunakan berbagai perangkat ajar termasuk modul ajar atau RPP dengan kelengkapan komponen dan format yang beragam sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan muridnya. Oke, jadi modul ajar ini kalau dalam kurikulum 2013 itu disebutnya dengan RPP. Iya. Namun dalam kurikulum Merdeka disebut sebagai Modul ajar. Rancangan pembelajaran. Ini aku ada dapat tujuan pengembangan modul ajar. Pengembangan modul ajar bertujuan untuk menyediakan perangkat ajar yang dapat memandu guru melaksanakan pembelajaran. Nah, dalam penggunaannya, guru memiliki kemerdekaan untuk memilih atau memodifikasi modul ajar yang sudah disediakan pemerintah untuk menyesuaikan dengan karakteristik murid. Yang kedua, menyusun sendiri modul ajar sesuai dengan karakteristik murid. Itu menurut Kemendikbudristek tahun 2022. Jadi ada dua ya tujuan pengembangan modul ajar, yaitu untuk memilih atau memodifikasi, dan kedua untuk menyusun sendiri modul ajar. Selanjutnya mengenai kriteria modul ajar. Di sini aku ada dapat kriteria yang harus dimiliki dalam modul ajar. Yang pertama yaitu ada esensial, yaitu pemahaman konsep dari setiap mata pelajaran melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin. Yang kedua ada menarik, bermakna, dan menantang, yang berarti menumbuhkan minat belajar dan melibatkan murid secara aktif dalam proses belajar, berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya sehingga tidak perlu kompleks, namun juga tidak terlalu mudah untuk tahap usianya. Yang ketiga ada relevan dan kontekstual, yaitu berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki sebelumnya serta sesuai dengan konteks waktu dan lingkungan murid. Dan yang terakhir ada berkesinambungan, yaitu keterkaitan alur kegiatan pembelajaran sesuai dengan fase belajar murid. Jadi ada kriteria yang harus dimiliki modul ajar itu ada 4. Yang pertama itu ada esensial, yaitu kita itu harus paham setiap konsep dari mata pelajaran. Yang kedua menarik, bermakna, dan menantang. Yang ketiga relevan dan kontekstual. Yang keempat itu harus berkesinambungan. Selanjutnya mengenai komponen modul ajar. Di sini dari sumber yang aku dapat, komponen modul ajar itu terdiri dari 3, yaitu pertama informasi umum, kedua komponen inti, yang ketiga itu lampiran. Nah, di dalam informasi umum tuh terdapat lagi beberapa komponen. Yang pertama, salah guys, belum baca yang atasnya. Enggak apa. Boleh, enggak apa-apa, Udah, singkat. Nah, informasi umum itu terdapat lagi beberapa komponennya. Yang pertama itu identitas modul, di mana informasi dalam identitas ini memuat dari pertama nama penyusun, institusi dan tahun disusunnya modul ajar. Yang kedua jenjang sekolah, apakah SD, SMP atau SMA. Yang ketiga kelas,
Yang keempat itu alokasi waktu. Penentuan alokasi waktunya itu digunakan sesuai dengan jam pelajaran yang berlaku di unit kerja masing-masing. Lalu yang kedua, kompetensi awal. Kompetensi awal ini merupakan pengetahuan ataupun keterampilan yang perlu dimiliki peserta didik sebelum mempelajari topik tertentu. Nah, kompetensi awal ini digunakan untuk mengukur seberapa dalam modul ajar akan dirancang. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakteristik peserta didik. Profil pelajar Pancasila atau P3 dapat tercermin dalam konten dan atau metode pembelajaran. Nah, di dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila ini tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih beberapa profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Lalu yang keempat, sarana dan prasarana yang merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana ini merujuk pada alat dan bahan yang digunakan. Sementara prasarana di dalamnya termasuk ke dalam materi, sumber bahan ajar yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Lalu yang kelima itu target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target yaitu 1. Peserta didik reguler atau tipikal yang merupakan umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna dan memahami materi ajar. Yang kedua, peserta didik dengan kesulitan belajar memiliki gaya belajar yang terbatas, hanya satu gaya, misalnya dengan audio. Lalu yang ketiga, peserta didik dengan pencapaian tinggi, dia mencerna dan memahami dengan cepat, mampu mencapai keterampilan berpikir aras tinggi atau HOTS, dan memiliki keterampilan memimpin. Lalu yang terakhir dalam informasi umum itu adalah model pembelajaran, merupakan model ataupun kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksana pembelajaran. Model pembelajaran ini dapat berupa model pembelajaran tatap muka, model pembelajaran jarak jauh atau PJJ atau daring, model pembelajaran jarak jauh luar jaringan, PJJ luring ataupun blended learning. Lalu mungkin yang lain komponen inti ada yang dapat? Komponen inti ini terdiri dari tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kegiatan pembelajaran, dan asesmen serta pengayaan dan remedial. Nah, yang di tujuan pembelajaran ini harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji dengan berbagai bentuk asesmen sebagai bentuk dari unjuk pemahaman. Tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk, yaitu pengetahuan yang berupa fakta dan informasi, dan juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran keterampilan, dan kolaboratif, dan strategi komunikasi. Lalu ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna sendiri adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu kemudian ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lalu kemudian ada kegiatan pembelajaran. Urutan dari kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi atau pembelajaran alternatif dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan, meliputi 3 tahap, yakni pendahuluan, inti, dan penutup berbasis metode pembelajaran aktif. Lalu ada asesmen. Asesmen sendiri digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jenis asesmen yang bisa dilakukan ada 3, yaitu 1. Asesmen sebelum pembelajaran atau diagnostik, 2. Asesmen selama proses pembelajaran atau formatif, dan 3. Asesmen pada akhir proses pembelajaran atau sumatif. Lalu yang terakhir ada pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Saat merancang kegiatan pengayaan perlu diperhatikan mengenai diferensiasi, contohnya lembar belajar
atau kegiatan yang berbeda dengan kelas. Sekian. Nah, untuk komponen modul ajar yang ketiga yaitu lampiran. Di sini lampiran terdiri dari lembar kerja peserta didik. Lembar kerja siswa ini ditunjukkan untuk peserta didik, bukan guru, dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non-reguler. Yang kedua yaitu bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Yang ketiga ada glosarium. Glosarium ini merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Yang terakhir yaitu ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini merupakan sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar, yaitu buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, ataupun narasumber. Oke, jadi itu tadi komponen-komponen modul ajar yang merupakan terdiri informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Nah, dalam modul ajar sendiri itu sekurang-kurangnya harus berisi tujuan pembelajaran, langkah pembelajaran atau yang mencakup media pembelajaran yang akan digunakan, asesmen, serta informasi dan referensi belajar lainnya yang dapat membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhannya. Guru di satuan pendidikan diberikan kebebasan untuk mengembangkan komponen dalam modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar. Itulah tadi mengenai komponen-komponen dalam modul ajar. Kemudian ada yang terakhir yaitu prosedur penyusunan modul ajar. Mungkin tadi silahkan. Jadi dari sumber yang aku dapat untuk prosedur penyusunan modul ajar ini yang diperlukan pertama kali adalah analisis kondisi dan kebutuhan terkait guru, siswa, dan juga satuan pendidikan. Hal ini penting untuk membagi tugas mengajar guru dalam melaksanakan struktur kurikulum merdeka dan merancang pembelajaran yang sesuai dengan kondisi siswa dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan yang ditetapkan pemerintah dan satuan pendidikan. Selanjutnya, sekolah bersama guru mengidentifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila yang akan dikembangkan, baik melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila maupun dalam pembelajaran. Di sini, guru merumuskan capaian pembelajaran yang nantinya akan dikembangkan menjadi alur tujuan pembelajaran sebagai dasar dalam menyusun bahan ajar. Setelah modul ajar disusun, guru melaksanakan pembelajaran sesuai dengan modul ajar yang telah disusun. Apabila pembelajaran selesai dilakukan, guru melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembelajaran dan memberikan tindak lanjut terkait hasil evaluasi yang telah dilakukan. Oke, itu tadi terkait dengan prosedur penyusunan modul ajar. Nah, gimana nih teman-teman terkait modul ajar? Apakah sudah cukup? Cukup ya. Nanti kita akan lanjut ke modul project. Mungkin teman-teman ada yang udah dapat. Dari pengertiannya dulu ya. Modul project ini berkaitan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau disingkat dengan P5. Ini merupakan upaya untuk mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila dengan menggunakan paradigma baru melalui pembelajaran berbasis proyek. Nah, modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini merupakan dokumen yang berisi tujuan, langkah, media, pembelajaran, dan asesmen yang dibutuhkan untuk melaksanakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tujuannya menguatkan karakter profil pelajar Pancasila melalui tema-tema strategis bersifat lintas disiplin yang ditentukan oleh Kemendikbudristek. Mungkin teman-teman ada yang perlu ditambahkan? Di sini aku dapat kalau profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. 3, bergotong royong. 4, mandiri. 5, bernalar kritis. Dan yang keenam itu kreatif.
Nah, dimensi-dimensi ini menunjukkan bahwasannya profil pelajar Pancasila ini tidak hanya berfokus pada kemampuan kognitif saja, tetapi juga pada sikap dan perilaku sesuai jati diri sebagai bangsa Indonesia sekaligus warga dunia. Nah, adapun visi pendidikan Indonesia yaitu mewujudkan Indonesia yang maju, berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila ini merupakan pelajar dengan ini moto ya? Ini apa sih Pelajar Indonesia merupakan profil pelajar Pancasila berbunyi Bersabda. Yang mana sih? Pada profil pelajar Pancasila terdapat pernyataan bahwasanya pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang kompeten, berkarakter, dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Jadi intinya antara visi pendidikan Indonesia dan profil pelajar Pancasila ini saling berkaitan. Oke, itulah tadi pengertian menurut belajar penguatan profil pelajar Pancasila. Sekarang gambaran pencapaian profil pelajar Pancasila di satuan pendidikan. Oke, aku ambil sama. Profil pelajar Pancasila adalah karakter dan kemampuan yang dibangun dalam keseharian dan dihidupkan dalam diri setiap individu peserta didik melalui satu budaya satuan pendidikan, yaitu iklim satuan pendidikan, kebijakan, pola interaksi dan komunikasi, serta norma yang berlaku di satuan pendidikan. Lalu yang kedua, pembelajaran intrakurikuler yang berisi muatan pembelajaran dan kegiatan atau pengalaman belajar. Ketiga, ada proyek penguatan profil pelajar Pancasila, proyek lintas disiplin ilmu yang konseptual dan berbasis pada kebutuhan masyarakat atau permasalahan di lingkungan satuan pendidikan. Pada pendidikan kesetaraan berupa proyek pemberdayaan dan keterampilan berbasis profil pelajar Pancasila. Lalu yang terakhir ada ekstrakurikuler, yaitu kegiatan untuk mengembangkan minat dan bakat peserta didik. Ada tambahan terkait gambaran pencapaian profil pelajar Pancasila? Kalau cukup kita lanjut ke prinsip-prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Siapa? Oke, ya silahkan. Nah, dalam prinsip-prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila Ada 4 prinsip. Nah, dalam prinsip-prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 4 prinsip. Yang pertama yaitu ada holistik. Dalam konteks perancangan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, kerangka berpikir holistik mendorong kita untuk menelaah sebuah tema secara utuh dan melihat keterhubungan dari berbagai hal untuk memahami sebuah isu secara mendalam. Yang kedua yaitu ada kontekstual. Prinsip ini mendorong pendidik dan peserta didik untuk dapat menjadikan lingkungan sekitar dan realitas kehidupan sehari-hari sebagai bahan utama pembelajaran. Yang ketiga ada berpusat pada peserta didik. Prinsip berpusat pada peserta didik berkaitan dengan skema pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk menjadi subjek pembelajaran yang aktif, mengelola proses belajarnya secara mandiri, termasuk memiliki kesempatan memilih dan mengusulkan topik proyek profil sesuai minatnya. Yang terakhir yaitu eksploratif. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak berada dalam struktur intrakurikuler yang terkait dengan berbagai skema formal pengaturan mata peserta Materi peserta didikan, pengaturan mata peserta didik, Mata pelajaran peserta didik. Amyok ke depan. Pengaturan Mata pelajaran peserta didik. mata pelajaran peserta didik. Yang keempat ada eksploratif.
yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila tidak berada dalam struktur intrakurikuler yang terkait dengan berbagai skema formal pengaturan mata pelajaran peserta didik. Oleh karenanya, proyek profil ini memiliki area eksplorasi yang luas dari segi jangkauan materi peserta didik, alokasi waktu, dan penyesuaian dengan tujuan pembelajaran. Oke. Itu tadi 4 prinsip proyek penguatan profil pelajar Pancasila, mulai dari holistik, konseptual, berpusat pada peserta didik, dan Eksploratif. Cukup ya? Cukup. Lanjut ke tema-tema modul P5 di sekolah dasar. Aku mau baca. Oke, silahkan Indah Bunga. Materi selanjutnya itu mengenai tema-tema dalam modul P5 di sekolah dasar. Yang pertama itu ada gaya hidup yang berkelanjutan. Nah, maksudnya itu adalah siswa itu memahami dampak dari aktivitas manusia, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang terhadap kelangsungan kehidupan di dunia maupun sekitarnya. Nah, yang kedua ada kearifan lokal. Di sini siswa itu membangun rasa ingin tahunya dan kemampuan inquiry melalui eksplorasi budaya dan kearifan lokal masyarakat sekitar atau daerah tertentu serta pengembangannya. Yang ketiga ada Bhinneka Tunggal Ika. Di sini siswa itu mengenal dan mempromosikan budaya perdamaian dan anti kekerasan. Belajar membangun dialog penuh hormat akan keberagaman serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya. Nah, yang keempat membangun jiwa dan raganya. Nah, di sini siswa dibentuk kesadarannya dan keterampilan dalam memelihara kesehatan fisik maupun mental baik untuk dirinya maupun orang di sekitarnya. Yang kelima ada rekayasa dan teknologi. Di sini siswa itu menggunakan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, serta berempati untuk berrekayasa membangun produk berteknologi yang memudahkan kegiatan diri dan sekitar. Dan yang terakhir itu ada tema kewirausahaan. Di sini tuh siswa mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal atau sekitarnya dan masalah dalam mengembangkan potensi tersebut. Mengaitkannya dengan berbagai aspek seperti lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Oke, itu tadi Ada tema-tema 6 tema dalam modul PIL. proyek profil pelajar Pancasila. Kira-kira ada yang mungkin dapat sumber yang berbeda? Tidak sama ya? Sama. Oke, kalau sama kita lanjut ke alur perencanaan modul project. Mungkin Kak Putri. Aku dapat alur perencanaan project profil. Di sini ada 5 alur. Yang pertama itu membentuk tim fasilitator proyek penguatan profil pelajar Pancasila, di mana kepala satuan pendidikan itu menyusun tim fasilitator proyek. Tim ini berperan merencanakan dan melaksanakan kegiatan proyek untuk seluruh kelas. Yang kedua, itu mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan, di mana kepala satuan pendidikan itu bersama tim fasilitator merefleksikan dan menentukan tingkat kesiapan satuan pendidikan. Yang ketiga, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sini, tim fasilitator itu menentukan fokus dimensi profil pelajar Pancasila dan tema proyek, serta merancang jumlah proyek beserta alokasi waktunya. Di sini dimensi dan temanya itu dipilih berdasarkan kondisi dan kebutuhan sekolah. Yang keempat, menyusun modul proyek, di mana tim fasilitator menyusun modul proyek sesuai tingkatan kesiapan satuan pendidikan dengan tahapan umum, seperti menentukan subelemen atau tujuan proyek, mengembangkan topik, alur dan durasi proyek, serta mengembangkan aktivitas dan asesmen proyek. Yang terakhir, merancang strategi pelaporan hasil proyek. Di sini tim fasilitator itu merencanakan strategi pengolahan dan pelaporan hasil proyek. Cukup untuk alur perencanaan? Cukup, ada 5 alur. Jadi dalam alur perencanaan proyek profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 5 alur. Oke. Mulai dari membentuk tim fasilitator,
proyek penguatan profil pelajar Pancasila, mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan, merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, menyusun modul proyek, hingga yang terakhir merancang strategi pelaporan hasil proyek. Oke, untuk yang terakhir dalam modul project ini yaitu komponen-komponen dalam modul project. Ini sangat penting. Ada yang udah dapat? Aku dapat. Oke, Lucy, bahkan. Nah, di sini komponen modul project itu aku dapat dari sumber yang aku baca ada 4 komponen inti atau besarnya itu. Modul project ini sebelumnya dilengkapi dengan komponen yang menjadi dasar dalam proses penyusunannya serta dibutuhkan untuk kelengkapan pelaksanaan pembelajaran. Modul project ini tadi pada dasarnya memiliki 4 komponen, yaitu 1. Profil modul yang terdiri dari tema dan topik atau judul modul, lalu ada fase atau jenjang sasaran, lalu ada durasi kegiatan. Yang kedua itu dimensi, elemen, dan tujuan. Nah, yang pertama pemetaan dimensi, elemen, subelemen, profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan proyek. Yang kedua, rubrik pencapaian berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik untuk pendidikan dasar dan menengah. Lalu, komponen yang ketiga yaitu aktivitas, terdiri dari alur aktivitas proyek secara umum dan penjelasan tahapan kegiatan dan asesmennya. Lalu yang terakhir, komponen terakhir yaitu asesmen, merupakan instrumen pengolahan hasil asesmen untuk menyimpulkan pencapaian proyek. Oke, udah sangat lengkap ya komponen-komponen modul project ini dijelaskan oleh Lucy Duyanti. Oke, jadi untuk materi terkait CP, ATP, modul ajar dan modul project ini udah cukup. Oke, untuk selanjutnya yaitu proses pembuatan RES. Jangan lupa sumber-sumbernya dikirim dan mulai kita rancang ya teman-teman. Baik. Siap, Ayang. Siap, Ayang. Baiklah, kalau begitu selesai ya diskusi kita pada pertemuan ini. Oke, baiklah kalau begitu kita tutup. Baiklah, itulah tadi rangkaian diskusi dari kelompok kami terkait materi CP, ATP, modul ajar, dan modul proyek. Sekian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum